Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Intan Ali Pratiwi, Kintan Nopita Mika Putri, Nurul Zikria, Warnida, Ade Rizka, dan Wenda Yuliani. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan manfaat, jenis serta prinsip pemilihan dan langkah penerapan media pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya tema pertama akan dijelaskan oleh Kintan Nopita Mika Putri. Kepada Kintan, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Menurut Latuheru tahun 1988, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber, baik itu guru maupun sumber lainnya, kepada penerima. Dalam hal ini adalah anak didik atau warga belajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Menurut Sudrajat, fungsi media diantaranya yaitu: yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Dan yang terakhir, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Latuheru 1988, manfaat media pembelajaran yaitu: yang pertama, media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan. Kedua, media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat menghilangkan adanya verbalisme. Ketiga, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. Keempat, media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. Yang kelima, media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. Yang keenam, media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami. Yang ketujuh, media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam mengatasi hal yang sulit nampak dengan mata. Yang kedelapan, media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Yang kesembilan, media pembelajaran dapat mengatasi hal atau kejadian yang sulit diikuti oleh indera mata. Yang kesepuluh, media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara anak didik, guru, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan alam di sekitar mereka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran menurut taksonomi Lesson dalam Arsyad 2002 adalah sebagai berikut. Pertama, media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan, di mana media berbasis cetakan ini paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat yaitu media audiovisual. Salah satu pekerjaan yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu media berbasis manusia. Salah satu pekerjaan yang penting diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian.
Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran menghasilkan suatu produk media pembelajaran yang baik, maka diperlukan prinsip dalam pemilihan media. Menurut Saud 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tepat guna. Tepat guna artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, berdaya guna. Berdaya guna ini artinya media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir ada bervariasi. Bervariasi ini artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Kemudian ada langkah-langkah menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah yang pokok yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada persiapan. Persiapan di sini maksudnya kegiatan dari seseorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, ada pelaksanaan. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Kemudian ada jelaskan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga ada jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kemudian yang ketiga, ada tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Kesimpulannya adalah media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia, kata medium diartikan sebagai antara atau sedang. Itu menurut Latuheru. Pengertian media pembelajaran menurut Latuheru adalah sebagai alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan informasi pembelajaran dari sumber guru maupun sumber lain kepada penerima. Dalam hal ini, anak didik atau warga belajar. Berdasarkan pendapat para ahli, tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Fungsi media yang dipaparkan oleh Sudrajat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran fungsi untuk membantu mengatasi hambatan yang terjadi saat pembelajaran di dalam kelas. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang pengertian, fungsi, dan manfaat, jenis serta prinsip pemilihan dan langkah penerapan media pembelajaran. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.